Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi. Aduh, tadi kita di video sebelumnya itu udah bahas 2 pertanyaan yang panjang ya. Nanti kawan-kawan bisa tonton supaya apa yang bagus bisa diambil, bisa diamalkan ya. Nanti kalau kawan-kawan berhasil, alhamdulillah. Dan jangan lupa tetap sayangi keluarga ya. Oke. Selanjutnya Mi, kita ulangi lagi. Ini ada 2 pertanyaan nih. Oke, siap. Oke. Lupa. Ulang. Batu. Halo, Senang kan? lagi. Oke. Pilihnya kok senang banget lu. Oke, tinggal 1 pertanyaannya. Sap. Bagaimana perjalanan melahirkan? Boleh diceritakan karena ini memang mami yang tahu nih. Saya kan waktu itu lagi kerja di Dari hamil PT. apa gimana? Enggak, ini pas melahirkan. Melahirkan ya? Ya, dramanya kan. Ada dramanya dia masing-masing. Oke, siap. Jadi semua perempuan yang lagi hamil pasti menginginkan proses melahirkan yang lancar, yang nyaman, yang bahagia ya, semuanya pasti. Tapi tidak menutup kemungkinan ada rasa cemas, khawatir, pasti ada, kan? Jadi waktu itu HPL tanggal 15 November. Jadi tanggal 10 itu saya masih bawa motor sendiri pergi kerja, pulang balik. Bentar. Lanjut aja. Jadi ngasih kayak biasa gitu, kayak nggak nyangka kalau besoknya itu akan melahirkan gitu loh. Jadi memang malamnya itu malam tanggal 10 malam gitu, berarti malamnya tanggal 11 ya. Jam 9 lah. Jam 10. Jadi kebetulan suami dinas malam. Dan itu tuh memang mau pergi kerja jam segitu gitu loh. Nah, pulangnya habis subuh katanya gitu kan. Oke. Jadi kebetulan orang tua mertuanya suami emang sudah ada di rumah dari tanggal 7 ya. Tanggal 7. Jadi ayah tuh bilang udah kita wanti-wanti aja, takutnya cepet kan lahirannya, walaupun HPL-nya tanggal 15 gitu kan. Jadi udah bilang sama suami, yang kayaknya ini hari gerakannya kurang gitu kan. Itu jam 9-an lah ya. Jam 10 malam. Jadi gerakannya kurang, oke lah kata suami. Ya udah besok pagi aja kita cek ke rumah sakit. Ya. Oke. Jadi memang semenjak hamil dari 4 bulan ya, kayaknya 4 atau 5 bulan tuh tidur nggak pernah nyenyak, pasti kebangun, pasti setiap malam tuh. Entah yang nggak nyaman tidurnya atau yang mau pipis gitu kan ibu hamil sering beser ya. Terus malam tuh ada apa tuh? Alat yang sering bunyi itu. Apa itu yang mau dipasang itu? Baby Plus. Dari mulai berapa bulan itu? Tung. Ya. Jadi sering pakai itu juga. Jadi nggak heran ya kalau anak itu cerdas, karena itu juga mempengaruhi ya. Iya. Dari mulai dalam kandungan. Tuh dia tuh. Jadi jam 3 subuh tuh loh. Kayaknya pertama jam 1 gerakan Nadine makin berkurang nih. Bilang nggak aku ya? Ada WA. Ya. Aku pas lagi on juga itu. Nah, jadi ya udah, jadi harus gimana, ya udah nggak apa-apa aku bilang kan. Jam 3 tuh loh, gimana nih gerakan Nadine udah berkurang. Jadi aku WA suami dan suami bilang udah bangunin ibu gitu kan, bangunin ayah. Jadi bangunin, bu gimana nih adik udah berkurang gerakannya, hampir nggak terasa lagi gitu kan. Jadi gimana, mereka juga ikutan panik karena aku panik kan gitu. Jadi sebelum kejadian ini temannya suami tuh 8 bulan ya, hamil 8 bulan ya. Jadi dia tuh nggak ngerasain gerakan adiknya tuh dari siang
pagi atau siang gitu, sorenya periksa ternyata adiknya udah nggak ada gitu. Sedangkan ya gimana perasaan ibunya gitu kan, ibunya aja dulu pasti sedih gitu, dari siap-siapin semuanya. Dia juga udah lengkap wujudnya gitu kan. Jadi kita kan nggak mau kayak gitu ya, karena kita juga udah dibilangin sama dokter dari usia kandungan 7 bulan, dibilang kalau saya itu punya lilitan tali pusat, ada ini gitu kan. Jadi ya dokter juga bilang, ibu bisa melahirkan normal, bisa, cuma kita lihat keadaan adik janin nanti menjelang melahirkan gimana gitu ya kan Dek. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit, dipasangin alat, kayaknya itu alatnya untuk mengukur detak jantung mengukur detak jantung janin. Jadi bukan ya, namanya diikat lah ya, alat itu diikat di perut, jadi biar terdengar gitu detak jantungnya. Jadi kebetulan suami lagi dinas, ya saya fotoin kayak gitu. Suami juga udah ketakutan, itu alat apa di atas perut gitu kan. Ya itu nggak tahu bidannya yang pasang kayak gitu kan. Jadi kata bidannya itu tuh untuk mengukur ritme detak jantung adik bayi gitu. Jadi udah agak 5 menit kayaknya ya, dan dia ternyata memang banyak terjadi penurunan detak jantung seperti itu. Yang normalnya berapa saya juga nggak tahu, dan adik ini di bawah normal gitu kan. Terus? Jadi akhirnya subuh ya. Ya subuh itu kita harus sudah ambil keputusan. Jadi dokter itu hubungi mami untuk secepatnya ambil tindakan keputusan. Terus mami hubungin papi kan? Iya. Terus papi ke rumah sakit. Terus papi langsung disodorin surat tuh. Jadi gimana nih Pak? Kondisinya sekarang ibu tidak apa-apa, tidak kritis, tapi anak yang di dalam saat ini kondisinya sudah turun drastis, sudah kritis lah bahasanya kan, karena dia sempat terlilit 2 kali tali pusat ya kan, bukan sekali. Terus saya disodorin surat, terus dia bilang kalau bapak mau ambil tindakan operasi kita bisa lakukan hari ini, tapi kalau bapak nggak mau ya tentu resiko terbesarnya 50% ke atas kemungkinan bayinya tidak selamat. Kan gitu. Jadi bilang gitu ya? Jadi kita takut waktu itu kan, karena ini anak pertama, lama pula dapatnya lagi kan, 5 bulan kita usaha betul-betul itu. Jadi saya kira saya ambil yang terbaik aja lah, karena dokter tadi kalau operasi kan dia mau tanggung jawab nih. Saya juga yakin tindakan dia kan udah operasi. Setelah operasi sudah saya tanda tangani itu sebelum operasi, tiba-tiba golongan darah mami itu nggak ada, kosong di unit transfusi darah. Jadi saya mau nggak mau saya harus cari darah waktu itu untuk persiapan operasi kan. Itu pagi-pagi ya? Iya, saya belum ada tidur tuh dari mulai saya masuk jam 9 malam sampai jam 4 jam 5 subuh sampai jam setengah 7 saya belum tidur tuh, setengah 7 pagi kan. Jadi saya harus ke PMI waktu itu, bukan PMI. Iya. PMI kota kan, saya ambil darah, dikasih surat rekom dari rumah sakit, saya ambil darah di sana, itu setengah 7 pagi. Saya berangkat jam 7 sampai sana, antri lagi pula lagi. Saya udah ngantong-ngantri itu kan, cuma saya pilih mana gitu, tidur atau yang ada di dalam ini bisa bisa KO kan, udahlah. Kita tunggu terus, dapatlah akhirnya setengah 8 saya naik motor kencang, jam 8 sampai di rumah sakit lagi. Saya kira langsung dioperasi, saya sudah bawa darah kan, rupanya banyak lagi, ada banyak tes ya segala macam lah, tes darah lah, tes apa segala macam kan, banyak waktu itu kan. Ronsen, banyak banget. Dan terakhir itu baru dimulai operasi jam 11 ya, 11.30, lalu 12 berapa, pokoknya nggak lama sih, sekitar 40 menit atau 30 menit tuh udah selesai. Ini langsung nangis, ini luar biasa nangis, ini kuat dia nih.
Lalu bayinya dibawa ke ruang bayi untuk dibersihkan, maminya tinggal. Saya waktu itu belum bisa ketemu mami, jadi saya harus cepat-cepat awasi si Dede ini kan, karena kita kan nggak tahu di hari itu kan banyak juga orang melahirkan kan, takutnya kejadian seperti di sinetron tertukar. Yang tertukar. Ah itu bahaya juga kan, jadi kita kejar, kita langsung dekatin dia, setelah dibersihkan kita azankan, baru habis itu kita jumpain ke maminya, ya kan Dek? Jadi memang waktu itu ngobrol sama dokter jaganya, dokter di IGD itu di luar pengetahuan saya, karena kan kondisinya saya tuh nangis kayak gak nyangka, shock. Karena operasi ini? Iya, kenapa harus berakhir operasi gitu kan, karena kita planningnya ya mau normal gitu. Karena terus orang bilang juga kan kadang banyak yang julid ya. Iya kan operasi 11 itu semua di luar rencana. Gak ada rencana. 11 bulan 11 tanggal 11 bulan 11 ya 2021 ya. Iya, dan kita rencana enggak ada rencana. Malahan rencana kami gagal 11 apa coba? mau check out Shopee jadi nggak jadi. Itu saya nggak tidur tuh sampai jam 12 siang, saya nggak tidur masih sampai jam 2. Terakhir jam 4 sore itu memang saya sudah luar biasa nggak tahan kan. Mau nggak mau saya tidur sebentar itu di rumah sakit. Itu kita nggak rencananya mau check out gitu. Kalau 11 itu rencana untuk lahir dia nggak ada. Ada. Malahan mau check out masih ada barang-barang kita yang belum sampai kan. Iya. Cuman yang kebutuhan pokok udah oke lah untuk dia lahir tuh udah siap. Tapi kebutuhan selanjutnya seperti baju-baju selanjutnya itu kan kita kemarin tuh mau check out di tanggal itu kan. Udahlah gagal. Nggak mungkin di rumah sakit kita mau check out. Iya. Itu aku udah pening, udah harus beli pampers lagi kesana kesini, beli berkas-berkas yang mau difotokopi ya, iya, karena kan kita nggak ada rencana mau melahirkan. Tahu. Cuma memang udah disiapkan di sini kakak, di sini buku KIA, di sini KTP, BPJS gitu kan, semua udah, cuman kita nggak tahu kapan gitu kan. Jadi dokter jaga ngomong sama suami itu beneran di luar pengetahuan saya, karena ya itu dia memang belum cukup HPL, jadi ya mau nggak mau lah ya kan, daripada beresiko karena dia udah kasih kode. Ini si Pilih udah kasih kode dia. Tapi kalau itu jalan 38-39 minggu memang sudah bisa untuk waktunya, lahir. tapi memang belum HPL-nya memang belum tiba ya. Tapi sudah bisa untuk lahir. Gila, itu versi mami ya kan. Selanjutnya Mi, udah malam. Oke. Apa itu pertanyaannya itu? Satu lagi. Apa nih? Apaan? Persiapan apa saja yang